warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang menghitung efisiensi penggunaan pembakaran tungku biomasa. Dari kelompok kami ada 6 anggota. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Amiruddin, NIM 183141118. Di sebelah saya Mas Rosuci Sinta Dewi, NIM 183141110. Nama saya Sugiyarti, NIM 183141106. Nama saya Anissa Priasa Putri dengan NIM 183141130. Nama saya Marifatul Azmi, NIM 183141124. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana, NIM 183141128. Oke, untuk masuk ke video silahkan menonton ya. Proses pembakaran. Proses pembakaran adalah di mana gas buang yang dihasilkan terdiri dari gas CO2 dan air. Proses pembakaran akan terjadi bila memenuhi syarat, yaitu 1. Suhu ruang bakar dan kayu bakar tinggi, kurang lebih 650 derajat Celcius. 2. Ukuran kayu dibuat kecil dan kering. 3. Kelembapan kayu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kalor, yaitu suatu benda atau bentuk energi yang diterima suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berubah suhu atau wujud bentuknya. Nah, kalor adalah suatu jumlah atau kuantitas panas yang baik yang diserap maupun dilepaskan. Terus untuk mengukurnya, jika suhu tinggi, maka kalor yang dikandung sangat besar ataupun sebaliknya. Nah, dari hasil percobaan bergantung pada 3 faktor, yaitu massa zat, jenis zat, dan perubahan suhu. Biomasa adalah bahan yang berasal dari makhluk hidup, termasuk tanaman, hewan, dan mikroba. Menjadikan biomasa sebagai sumber untuk memenuhi berbagai kebutuhan menjadi sangat menarik sebab biomasa merupakan bahan yang dapat diperbarui. Tugu biomasa adalah suatu perangkat yang menghasilkan panas yang bisa didapatkan di dapur. Pada dasarnya, tungku biomasa itu terdapat bahan 3, yaitu cair, gas, dan padat. Pertama, alat dan bahan. Yang pertama yaitu tungku pembakaran, yang kedua serbuk kayu kasar, yang ketiga termometer infrared, yang keempat termometer bola basah dan bola kering, yang kelima panci, yang keenam air, yang ketujuh kalkulator, yang kedelapan timbangan. Untuk selanjutnya, prosedur percobaan. Langkah pertama, menyiapkan alat dan bahan. Langkah kedua, mengukur luas dengan diameter dalam panci. Langkah ketiga, mengukur suhu panci awal di dalam panci dan di luar panci. Yang langkah keempat, menyiapkan air sebanyak 600 ml ke dalam panci. Yang langkah kelima, mengukur TA awal air, yaitu 30 derajat Celcius. Yang langkah keenam, menimbang serbuk kayu kasar yang akan dipakai sebanyak 300 gram. Langkah ketujuh, melakukan pembakaran. Langkah ke-8, letakkan panci di atas kompor bila sudah menyala, seperti dalam video berikut. Langkah ke-10, bila air sudah mendidih, pembakaran dihentikan. Langkah 11, mengukur suhu TA akhir, yang dimana menunjukkan angka mendekati 90 derajat. Langkah ke-12, melakukan pengukuran T panci akhir dan pada bagian yang terkena proses pembakaran. Bagian dalam panci
dan bagian luar panci. Langkah ke-13, keluarkan bahan bakar sisa pembakaran dan timbang. Hasilnya setengah ons, yang dimana 50 gram. Setelah dilakukan percobaan pembakaran tungku biomasa dengan menggunakan bahan bakar serbuk kayu, diperoleh data. Yang pertama, kalor yang digunakan 140.448 Joule. Yang kedua, kalor yang hilang diperoleh 48,60 derajat Celcius. Yang ketiga, kalor yang tersedia diperoleh 4.580,7795 kali 10⁻3. Sehingga interpretasi efisiensi penggunaan pembakaran biomasa serbuk gergaji adalah nilai kalor yang dihasilkan oleh bahan bakar serbuk gergaji mempunyai nilai lebih baik dan panas yang dihasilkan lebih besar. Penggunaan pembakaran tungku biomasa serbuk gergaji lebih irit dan efisien karena kalor yang digunakan lebih sedikit daripada kalor yang tersedia. Kesimpulan yang didapatkan dari kelompok kami setelah melakukan percobaan adalah penggunaan pembakaran tungku biomasa menggunakan serbuk gergaji adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan energi. Hal itu disebabkan karena kebutuhan energi yang dilakukan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia semakin lama semakin meningkat, serta ketersediaan bahan bakar yang terbatas. Serbuk gergaji menjadi biomasa tradisional sebagai alternatif bahan bakar untuk memasak atau dalam pembakaran yang lainnya. Tujuan dalam percobaan ini adalah untuk menganalisis seberapa besar nilai energi dan efisiensi terma yang diperoleh menggunakan tungku biomasa. Selain itu, hasil percobaan ini diharapkan akan memberikan kontribusi ke masyarakat dalam hal penggunaan tungku yang lebih sehat dan hemat energi, dan sedikit membantu menganalisis krisis energi yang terjadi saat ini. Sekian itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Semoga ilmu tadi bermanfaat bagi yang menonton video kali ini. Sekian dari kami. Bila taufiq wal hidayah. Wassalam.